Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembelajaran kita hanya Al-Qur'an hadis ya. Jadi karena fikih sudah selesai bab tentang haid dan juga bab tentang khitannya, maka nanti untuk selanjutnya adalah hanya pengayaan saja. Oke, untuk hari ini hanya Al-Qur'an hadis, yaitu pembelajaran tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami arti dan isi kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad. Kemudian peserta didik dapat melafalkan dan menghafal hadis tentang menyayangi anak yatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oke, lanjut. Untuk itu sebelum kita baca sama-sama hadis tentang menyayangi anak yatim, kita harus tahu dulu apa itu yatim, apa itu piatu, dan apa itu yatim piatu. Yatim apa? Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya ketika ia belum berusia balik. Kalau piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya ketika ia belum berusia balik. Dan kalau anak yatim piatu, anak yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya ketika ia belum berusia balik. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita melafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Perhatikan ya, dan kalian boleh mengikuti sambil melihat ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, Imam Bukhari. Artinya, Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan bersama orang yang memelihara anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau merenggangkan di antara keduanya. Maksudnya adalah, jadi ketika di dalam surga, orang yang selalu berbuat baik memelihara anak yatim nanti di surga bersama dengan Rasulullah seperti jari tengah dan jari telunjuk. Itu saking dekatnya. Ya, saking dekatnya nanti di surga akan bersama dengan Rasulullah seperti jari telunjuk dan jari tengah. Lalu apa sih isi kandungan daripada hadis ini? Ya, isi kandungan daripada hadis ini yang pertama adalah kita diperintahkan untuk memelihara dan menyayangi anak yatim dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menghardik anak yatim. Yang kedua, hukumnya apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau satu orang melakukan itu kepada anak yatim, maka satu desa itu akan dosa. Artinya apabila sudah ada yang mengurusnya, maka yang lain tidak berdosa. Namun apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semua umat Islam berdosa. Jadi di Indonesia kalau nggak ada yang mengurus anak yatim, itu semua rakyat Indonesia akan berdosa karena tidak mengurus anak yatim. Tapi di Indonesia sudah banyak yang mengurus anak yatim, bahkan sudah ada rumah-rumah anak yatim ya. Lalu bagaimanakah cara kita memelihara dan menyayangi anak yatim? Yang pertama, memberi makan dan memberi minum. Yang kedua, memberi pakaian ya. Ini dia. Jadi kalau kita punya pakaian yang baru atau memang sudah lama tidak terpakai tapi masih bagus, ya silahkan saja diberikan kepada anak yatim. Yang ketiga, memberi biaya pendidikan. Jadi nyekolahin ya.
menyekolahkan anak yatim. Ini udah banyak, makanya banyak orang tua yang mengangkat anak yatim menjadi anak angkatnya, dari mulai dikasih makan, dikasih pakaian, bahkan sampai anak yatim itu diberikan biaya pendidikan sampai selesai. Yang keempat, tidak boleh menghardik dan mengejeknya. Ya, nggak boleh menghardik dan mengejek anak yatim. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka kita harus menyayangi anak yatim. Dan kesimpulannya bisa kalian lihat sendiri, bahwasanya memelihara anak yatim ataupun menyayangi anak yatim itu bukanlah hal yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah dan ringan bagi orang-orang yang memang dapat memelihara dan menyayangi anak yatim. Ya, ini sangat-sangat dituntut ya untuk memelihara dan menyayangi anak yatim, karena sudah ada hadisnya. Bahkan di dalam surat Al-Maun pun sudah dijelaskan, jika kita menghardik anak yatim maka dosanya luar biasa. Karena itu ya, kita sebagai umat Islam yang memang merasa mampu, ya, ketika ada anak yatim, ya kita harus menyantuninya, ya. Bahkan sampai ada yang namanya lebaran anak yatim. Kenapa? Karena saking mulianya anak yatim itu, ya, kita mengusap kepalanya saja, mengusap kepala anak yatim itu luar biasa pahalanya, ya. Seperti satu helainya daripada rambut anak yatim itu adalah kita terhindar daripada jilatan api neraka. Baik, anak-anakku yang berbahagia, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk tugasnya nanti Bapak akan share di classroom, ya. Bapak cukupkan saja untuk pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.